Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi guys, gua update untuk Bitcoin sekarang ya dengan portofolio gua juga seperti apa uh, portofolio gua ke depannya, pemikiran-pemikiran gua. Ya guys, untuk hari ini tadi gua sempat share ya untuk Koti ya guys ya di Instagram gua. Dimana waktu tadi siang gua share dia masih belum breakout ya guys, dia masih ada di pattern triangle, symmetrical triangle. Lalu dan pada sore harinya, pada sore ini dia udah breakout ya guys ya. Dan di sini gua itu main seperti yang gua bilang ya guys, gua itu main scalp. Jadi ada beberapa yang gua hold cukup jangka panjang, ada juga yang gua scalp. Nah, salah satunya koin-koin yang gua scalp itu yang seperti ini ya guys. Dan ini yang biasa gua share di IG gua ya, IG story gua kalau ada yang bentuk-bentuknya seperti ini. Karena bentuk seperti ini tuh enak guys. Enaknya dalam artian ini tuh mereka dalam konsolidasi ya, dan ketika symmetrical triangle, jika tren memang tidak tren Bitcoinnya nggak parah, nggak buruk, trennya nggak turun, kemungkinan besar symmetrical triangle itu breaknya ke atas, breakout. Jadi ini bisa memberikan kalian cuan yang cukup tinggi ya guys ya. Dan di sini gue main scalp, gue langsung take out di 12% ya guys. Dan Koti ini nggak ada di toko kripto ya guys, adanya di Binance. Jadi gue pindahin dana gue ke Binance, lalu gue main di sana ya guys. Ya, ini sekilas untuk Koti ya guys. Selamat untuk yang udah cuan Koti. Temen gue juga ada yang masih nyangkut ya. Semoga dari breakout ini sangkutnya bisa bisa kejemput ya guys ya. Lalu kita lanjutin lagi terkait yang kemarin terkait week of accumulation ya guys. Di sini udah sesuai ya sama yang gue bilang dari video kemarin, di mana ada dua kubu ya guys ya. Di YouTuber luar menyatakan ini time frame 4 jam ini week of accumulation. Sedangkan beberapa orang yang di sini udah beberapa YouTuber di sini udah cabut duluan, cabut dana karena menurut mereka trennya nggak cukup baik ya guys ya. Karena memang betul banyak FUD seperti yang gue bilang, nggak ada yang salah. Karena memang secara tren waktu itu banyak sekali FUD ya guys ya. Nah, dan yang terbukti di chart ini adalah week of accumulation-nya. Week of accumulation-nya ternyata berhasil guys. Dimana week of accumulation ini kalau kalian lihat ya, dia hanya boleh membentuk lower low sekali saja ya guys ya. Di sini ya guys, di support lower low-nya. Nah, atau kita bisa pilih chartnya yang gampang ya ini ya. Nah, di phase B ini dia harus akan ada lower low. Nah, lower lower sorry, akan ada lower low dari phase A. Nanti di phase C dia akan ada lower low lagi. Jadi lower low-nya hanya dua kali guys, satu, dua. Dan ini juga terhitung ya di chart ini ya, di chart 4 jam ya, dimana dia turun sampai sini, lalu membentuk lower low satu, lalu membentuk lower low yang kedua sampai sini dua. Nah, jika dia sekali lagi membentuk lower low sekali lagi, maka week of accumulation itu invalid guys. Tapi ternyata ketika dia sudah membentuk lower low, lalu dia mulai pump des. Nah, ini di mana berarti week of accumulation itu terjadi ya guys ya. Patternnya valid ya guys, kalau orang bilang. Lalu beberapa kali juga gue sempat cek juga, ini kayak membentuk di time frame 1 jam ya. Bitcoin itu pada saat kemarin itu seperti membentuk diamond chart ya, diamond pattern ya. Dimana kalau kalian bisa lihat diamond pattern, malah ini diamond pattern chart. Nah ini guys, dimana kalau dia diamondnya di bawah, dia akan ke atas ya guys ya. Kalau diamondnya top, jadi ada diamond top, ada diamond bottom ya. Kalau diamondnya ada di atas, dia bakal longsor ya guys ya. Nah, sedangkan ini kan kita udah dari bawah, dari atas ya, dari atas kita udah longsor, jadi diamondnya itu berada di bawah. Dan ini memperkuat juga trennya untuk berbalik arah ya guys ya. Dan ini terbukti dia breakout dari diamondnya lalu mencapai sini ya guys ya. Lalu ada hal lagi yang mau gue omongin juga ya guys, di mana saat ini
kalau kalian bisa lihat di time frame one day, di time frame one day ini gue udah garis-garisnya udah gue buat ya guys. Jadi seperti yang kalian ketahui, kalian kalau bisa lihat di channelnya Kevin, di channelnya Kevin Sally ya guys ya. Kok Kevin Sally di sini diterangkan Elliott Wave ya guys ya. Nah, ini wave 5 kita ya guys. Mungkin gua buka Elliott Wave Theory. Nah, ini guys. Ya, gua nggak bisa jelasin panjang lebarnya seperti apa. Mungkin kalian karena takut karena dipikir gua ambil dari sana ya memang kok Kevin itu memang salah satu ini gua ya, apa namanya? Acuan gua guys, seperti itu guys. Nah, ini Elliott Wave Theory ya guys, dimana kita udah tahu ini adalah wave kelima kita. Nah, di wave kelima kita ini, setelah wave kelima adalah ada yang namanya ABC correction guys. ABC correction. Nah, di ABC correction ini gue sempat udah gambarin yang garis warna merah ya guys ya. Dimana koreksinya A ini udah terbentuk garis merah pertama, lalu B yang saat ini terjadi, tapi B-nya ini tinggal kita tunggu apakah B-nya ini akan mentoknya di mungkin gue bisa buka di 4 jam ya. Nah, apakah B-nya ini akan mentoknya di sini di 0,618 atau rada tembus sedikit ya, pokoknya tinggal menunggu waktu lah ya guys ya. Kita juga nggak tahu B-nya akan mentoknya di mana. Nah, lalu setelah B ini adalah C correction guys. Dan biasanya C correction itu akan lebih besar dibandingkan dari A correction. Tapi ada juga kemungkinan di mana C correction ini hanya membentuk seperti ini guys. Nah, C correctionnya akan berada sama pada saat A correction. Titik terendah dari A correction ini. Nah, mungkin kalau gua akan lebih ke resiko ya. Resikonya mungkin gua bakal ambil tetap di sini ya guys ya, di 37.000 38.000 ya guys correctionnya ya guys ya, bisa sampai segitu. Lalu juga setelah ini baru kita melanjutkan pumpnya kembali guys, seperti itu guys. Lalu juga yang menurut gua yang menjadikan gua saat ini gua itu udah out market ya guys. Kalau kalian tahu kalau gua bisa tunjukin juga saldo gua udah out of market. Jadi dari kemarin gue tuh cuma main scalp doang, lumayan. Dimana gue kalau kalian lihat gue bisa dapat lumayan itu di Tomo ya guys ya. Tomo gue juga cuan lumayan cuan. Tomo ya guys. Tomo ini ya guys, gue beli masuk di 2,2, keluar di 2,4. Habis itu juga ada yang kemarin gue bilang dot juga gue udah cuan ya. Aduh ini terlalu pendek jaraknya. 29 sampai sekarang lah ya. 29 sampai ya. Nah ini dot ya guys, dari 27 gue jual di 35. Lalu juga masih ada lagi XRP ya guys ya. XRP juga gue cuan lumayan, beli di 1,0, jual di 1,1. Lalu ada juga yang kemarin itu yang cukup tinggi juga, apa ya namanya ya, bentar. Theta ya guys ya, Theta ini gue juga udah cukup lumayan ya guys, 6,1 gue beli di 5,9, 6,1 lalu gue jual di 6,7 guys. Ya, itu salah satu trade gue ya guys ya, seperti itu. Dan seperti yang gue bilang, saat ini gue rasa belum cukup bagus ya untuk masuk di di jangka panjang untuk spot ya guys ya. Jadi makin gue lebih better gue main scalp. Dan kenapa gue hari ini keluar dari market itu karena kalau gue lihat satu, seperti yang gue bilang, gue berpatokan pada Elliott Wave Theory. Kalaupun tidak cocok dengan patternnya ya bisa aja nggak pasti guys. Cuma gue selalu berpatokan kepada Elliott Wave Theory. Dan salah satunya kalau kalian lihat ya,
di arah 4 jam, kalau kalian lihat ini 1, 2, 3, 4, lalu kelima baru dia down. Dan ini juga sama guys, 1, 2, 3, 4, 5, dan tinggal nunggu waktu untuk downnya. Dan ya itu pattern ya guys, patternnya seperti itu. Memang Elliott Wave Theory itu terdapat 5 ya guys, dalam satu garis itu terdapat 5 gundukan kalau orang apa ya, bukan 5 apa, kayak ada ininya guys, ada pattern gunduk-gundukannya ya, kalian ngerti lah maksud saya yang seperti ini ya guys ya. Nah ini memang bukan kebetulan, memang patternnya seperti itu guys. Makanya saya menghindari hal seperti itu. Ketika Elliott Wave Theory pun juga terlihat seperti ini ya guys ya, dimana dia tinggal menentukan garis akhir di correction B-nya ini mau di mana ya guys, seperti itu. Lalu juga selain itu tadi gue sempat dengar-dengar juga memang ada kerusuhan di El Salvador ya guys, dimana rakyatnya sebagian besar demo untuk menolak Bitcoin menjadi legal tender ya guys ya. Itu juga, lalu juga beberapa kemarin gue lihat India uh, ada lakuin regulasi juga ya guys ya terkait cryptocurrency. Jadi gue lebih better terkait banyak FAT saat ini, dan memang menunggu B correction, gue lebih baik out of market ya guys, untuk menghindari sangkut guys, seperti itu ya guys. Lalu selain itu yang gue juga mau bilang adalah BTC-nya guys, di technical analysis BTC-nya ini kalau kalian lihat ini udah membentuk, gue print screen aja ya biar gampang, gue nggak terbiasa pakai ini. Nah ini guys, ini secara daily-nya itu udah membentuk bearish divergent ya guys ya. Dimana kalau di atas 50 kita ambilnya yang atas garisnya bearish divergent. Lalu di yang ini juga di atas guys. Dimana di sini masih terlihat naik. Nah ini adalah bearish divergent ya guys ya. Kalian bisa ketik di Google bearish divergent. Bearish divergent. Jadi udah mulai muncul ya guys bearish divergent di Bitcoin ya. Dimana bearish divergent, nah ini yang seperti gue bilang, harganya harganya kelihatannya menanjak, tapi secara RSI dia turun ya guys ya, lower low seperti itu. Jadi harganya dianggap lebih mahal, lebih naik, tapi secara RSI harganya dianggap lebih murah. Nah ini salah satu pertanda pembalikan arah juga ya guys ya. Tapi bukan berarti belum tentu oh gue bilang begini besok langsung turun, enggak. Bearish divergent itu ada tahapnya ya guys, ada bertahap. Jadi dia mungkin akan turun lagi di sini, dia bakal bentuk lagi sedikit sini, terus tapi dia lebih lower low lagi di sini, seperti itu ya guys ya. Tapi mungkin juga harganya masih akan tetap naik seperti itu. Nah itu yang gue khawatirkan, sehingga gue rasa sebelum Bitcoin kalau memang tidak break 50.000, gue better nggak masuk dulu sih guys untuk saat ini ya. Karena bisa jadi tekanan seller bakal kuat ya di 50.000. Mungkin mereka para whales akan take profit di 50.000, lalu terjadi dump. Itu juga bisa jadi guys. Jadi titik poin B-nya bukan di sini lagi, tapi di 50.000 juga bisa. Di sini guys, titik poinnya di sini, ininya di sini, baru dia dump. Seperti itu guys. Jadi gua sarankan untuk yang main spot, sebaiknya kalian kalau gue sih out market ya, udah nggak 50% lagi, udah nggak 10% lagi. Kalau udah seperti ini sih udah mending gue out market sih. Ya, tapi Dior ya, lakuin your own research. Gue bukan financial advice. Ya, kalian tentukan manage keuangan kalian sendiri ya guys, investment kalian sendiri. Oke guys, thank you. Sekian aja videonya. Terima kasih. God bless.